warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Maheswari dari kelas 12 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel mitosis. Nah, jadi pembelahan sel mitosis. Nah, sebelum masuk ke prosesnya itu, saya akan menjelaskan apa itu pembelahan sel mitosis. Jadi pembelahan sel mitosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel yang dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Nah, pembelahan sel mitosis itu hanya bisa terjadi di sel eukariotik dan tidak bisa terjadi di sel prokariotik. Alasannya itu karena sel prokariotik tidak memiliki inti sel atau nukleus, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis itu memerlukan organel-organel tersebut. Nah, proses pembelahan sel mitosis itu ada 4. Yang pertama itu ada prefase, metafase, adafase, dan telofase. Tapi sebelum masuk ke tahap pertama yaitu prefase, mitosis itu memiliki tahap pendahuluan atau bisa disebut dengan interfase. Nah, kita masuk ke tahap interfase. Jadi pada tahap interfase ini itu terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Nah, interfase ini memakan waktu lebih lama dibandingkan proses yang lainnya. Nah, pada tahap interfase ini nukleus atau membran inti sel dan nukleus atau nukleus atau inti sel ini masih terlihat dengan jelas. Namun kromosom itu belum terlihat karena masih berbentuk kromatin. Nah, kromatin ini adalah benang-benang halus yang terdiri dari molekul DNA, RNA, dan protein. Nah, di luar membran inti sel ini ada sentrosom. Nah, sentrosom ini adalah organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom pada sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Nah, kita masuk ke tahap pertama pembelahan sel mitosis, yaitu profase. Jadi pada tahap awal profase ini sentrosom itu mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Nah, sentrosom ini akhirnya lama-lama akan bergerak menuju ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Nah, di saat yang sama mikrotubulus itu mulai melihat. Dan mikrotubulus itu adalah serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Nah, mikrotubulus ini akan berubah menjadi gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Nah, pada proses ini juga kromatin-kromatin ini akan mengalami penebalan sehingga membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua kromatin identik yang terikat pada sentriol. Nah, kita masuk ke tahap keduanya pembelahan mitosis, yaitu metafase. Jadi pada tahap metafase ini membran inti sel dan inti sel itu sudah tidak terlihat. Nah, terus akhirnya masing-masing kromatin ini pada bagian sentroma itu akan dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Nah, mereka masing-masing kromatin ini akan bergerak menuju ke bagian sel, bagian tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Nah, karena posisi kromosom ini yang berada di tengah, sehingga dapat membuat jumlah kromosom itu dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom dapat dilihat dengan jelas. Nah, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap anafase. Jadi tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid pada bagian sentroma sehingga menghasilkan kromosom-kromosom baru. Nah, kromosom-kromosom ini akan ditarik oleh benang-benang spindel menuju ke kutub-kutub yang letaknya berlawanan. Nah, jumlah kromosom yang menuju ke kutub satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, tahap akhir anafase ini yang dimana kromosom-kromosom ini hampir tiba ke kutubnya masing-masing. Nah, pada kemudian sitokinesis juga mulai terjadi. Nah, sitokinesis itu adalah pemisahan atau perpindahan organel, sitoplasma, dan membran seluler. Nah, prosesnya itu dimulai pada saat membran inti sel itu menuju ke bagian tengah sel sehingga menghasilkan dua sel yang kita sebut dengan sel anak. Nah, kita masuk ke tahap terakhir pembelahan sel mitosis, yaitu telofase. Jadi pada tahap telofase ini kromosom itu sudah sampai ke kutubnya masing-masing. Lalu benang-benang spindel juga sudah mulai hilang dan membran inti sel sudah mulai terbentuk lagi di kelompok-kelompok kromosom yang terpisah.
Nah, terus terpisah. nah kromosom-kromosom itu lama kelamaan akan berubah menjadi tipis, akan berubah menjadi akan menipis sehingga berubah kembali menjadi benar-benar kromatin kembali. Nah, kemudian sitokinesis sudah selesai, sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2S. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.